Dewa Perang Ye Shikai. Bab 271. King Yu memang menerima undangan Wu Yu mengenai kerjasama antara kedua perusahaan. Ye Shikai menceritakan kisahnya. Wu Yu adalah putra kedua dari keluarga Wu. Mengapa mereka hanya membiarkan putra kedua keluar untuk urusan penting seperti mencari pasangan di Yanjing? Luo Shiki mendengus dingin, lalu berkata penuh arti. Ye Shikai mendengar makna tersembunyi dalam kata-katanya. Maksudmu? Wu Group merupakan bisnis keluarga yang terkenal di Hong Kong, tetapi dari sudut pandang pewaris, putra tertua keluarga Wu adalah pewaris pertama. Wajar dan logis jika putra tertua keluarga Wu harus maju untuk mencari mitra di Yanjing kali ini, tetapi mengapa harus Wu Yu? Luo Shiki berkata, maksudmu keluarga Wu tidak tulus bekerja sama dengan Tianya? Ye Shikai berkata ragu-ragu. Mungkin tidak demikian. Wu Yu hanyalah wakil manajer umum Wu Group. Tidak mungkin baginya untuk memiliki keputusan akhir mengenai hal-hal penting seperti menentukan mitra. Luo Shiki berkata perlahan. Saya kira pilihan keluarga Wu di Yanjing tidak terbatas pada Tianya. Apakah Anda juga sudah menerima pemberitahuannya? Ye Shikai bertanya. Bukan itu masalahnya. Luo Shiki menggelengkan kepalanya. Aset Wu cukup besar untuk menyaingi Luo, dan telah dijalankan oleh 4 generasi di Hong Kong. Mereka memiliki jaringan kekuatan yang kompleks dan sangat kuat. Namun, mereka tidak memiliki banyak kesamaan dengan Luo. Di sisi lain, Tianya, meskipun berskala kecil, memiliki potensi besar, dan ada ruang untuk kerja sama antara kedua perusahaan. Setelah kau mengatakan begitu banyak, apakah ada harapan bagi Tianya dan Wu untuk bekerja sama? Ye Shikai sedikit bingung dengan kata-kata Luo Shiki. Itu mungkin saja, tapi tergantung bagaimana Su Qingyu memperjuangkannya. Luo Shiki menatap Ye Shikai dan berkata dengan tenang, jika aku tidak salah, dia mungkin harus segera pergi ke kota Hong Kong secara langsung. Apakah ada peluang atau tidak akan ditentukan di meja perundingan? Selama itu yang dia inginkan, saya akan membantunya mencapainya. Ye Shikai berkata dengan tegas, dan ada sedikit keanehan di mata Luo Shiki. Dalam bisnis keluarga seperti keluarga Wu, pasti akan ada perselisihan di dalamnya. Mengapa? Ye Shikai bertanya. Karena semua orang ingin menjadi kepala keluarga. Luo Shiki mendekatkan diri ke telinga Ye Shikai dan berbisik. Keluarga kekaisaran adalah yang paling kejam. Untuk keluarga seperti keluarga Wu, saya khawatir semua orang mengincar posisi kepala keluarga. Alasan mengapa Wu Yu datang ke Yanjing untuk menemukan Tianya Group adalah karena ia berharap dapat membuka jalan untuk menjadi kepala keluarga melalui kerjasama yang sukses. Ngomong-ngomong, aku punya saran untukmu. Kalau kamu ingin Tianya mendapatkan hak untuk bekerja sama dengan Wu, sebaiknya kamu perhatikan tindakan keluarga Ji. Luo Shiki berkata dengan ringan. Setelah kelas, Ye Shikai mengendarai Lexusnya kembali ke komunitas. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Su Qingyu di ruang tamu dengan sebuah dokumen di tangannya. Qingyu, mengapa kamu kembali begitu cepat? Ye Shikai sedikit bingung. Saat itu baru pukul 4:30 dan Su Qingyu jarang kembali sepagi ini. Dalam beberapa hari, saya akan pergi ke kota Hong Kong untuk membahas rencana kerja sama dengan Wu secara rinci. Su Qingyu menatap dokumen di tangannya. Ini diberikan padanya oleh Wu Yu. Dia harus segera mengerjakan pekerjaan rumahnya dalam beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan negosiasi di kota Hong Kong. Sesuai dengan dugaanku. Ye Shikai mendesah diam-diam. Luo Shiki benar. Baiklah, bukankah seharusnya kau menjelaskan kepadaku apa yang terjadi siang tadi? Su Qingyu meletakkan dokumen di tangannya dan menatap Ye Shikai. Qingqing memberitahuku bahwa kamu kawin lari dengan seseorang. Su Qingyu mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut menyentuh pipi Ye Shikai. Hehe, ini semua salahmu. Ye Shikai menjadi tenang. Mengapa menyalahkan saya? Su Qingyu berkata dengan bingung. Kamu yang mendaftarkanku ke kelas itu. Aku tidak menyangka dia ada di kelas itu. Alhasil, dia menggodaku dan bahkan mengejekku. Ye Shikai berkata dengan tegas. Dia bertekad untuk menyalahkan kelas. Suara, bang, bergema di seluruh ruangan, diikuti oleh teriakan. Saat makan, Ye Shikai tampak sangat tertekan dan ada bola kapas yang menyumbat hidungnya. Mengapa Su Qingyu memukul orang itu? Ia mengawalinya dengan telapak Tathagata dan memukulnya tepat di muka. Kedua wanita di seberang berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawa. Kakak ipar, ada apa dengan wajahmu? Su Ziqing tidak dapat menahan tawanya. Haha, aku terjatuh. Ye Shikai memaksakan senyum. Benarkah?
Tapi kenapa tanda merah di wajahmu berbentuk telapak tangan? Su Ziqing menunjuk wajah Ye Shikai dan berkata sambil tersenyum. Kamu sudah tahu, tapi kamu masih saja bertanya. Lupakan saja. Bagaimana kalau meminta adikku mengambilkan telur rebus untuk dioleskan pada lukamu agar bengkaknya berkurang? Saya takut dia akan menaburkan garam di telurnya. Di dalam ruangan. Apakah wajahmu baik-baik saja? Su Qingyu berganti piyama dan berbaring di tempat tidur. Ye Shikai menarik sudut selimut dan memanjat. Bagaimana menurutmu? Jangan pukul wajah seseorang. Ye Shikai mengusap tanda merah itu, yang masih sedikit bengkak. Siapa yang membuatmu marah padaku? Itu kelas yang kamu daftari. Ye Shikai ingin melanjutkan berbicara, tetapi ketika dia melihat mata Su Qingyu, dia langsung terdiam. Tutup matamu, aku akan menggosoknya untukmu. Su Qingyu merebus sebutir telur, mengupasnya, memegangnya di tangannya, dan dengan lembut mengusap tanda merahnya. Ahem, Qingyu, apakah kamu benar-benar akan pergi ke Gangcheng? Ye Shikai sedang menikmati layanan pijat Su Qingyu, sambil juga mengingat apa yang dikatakan Luo Shiki hari ini. Ya, dalam beberapa hari. Su Qingyu mengangguk dan berkata lembut, aku akan membiarkan Anlan dan Elena pergi bersamaku. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Kata Ye Shikai. Gangcheng jauh dari Yanjing, dan Ye Shikai juga sedikit khawatir. Hatinya selalu merasa hampa tanpa kehadiran Su Qingyu. Tidak perlu, selesaikan saja kelas itu dulu. Su Qingyu menggelengkan kepalanya, wajahnya tampak sedikit jelek, seolah ada sesuatu yang tengah dipikirkannya. Ye Shikai membuka matanya dan melihat Su Qingyu tampak khawatir. Apakah karena kerja sama? Aku merasa berat badanmu turun akhir-akhir ini. Ye Shikai menyapa dengan prihatin. Begitulah cara bekerja. Su Qingyu memalingkan wajahnya, tidak membiarkan Ye Shikai melihat wajahnya. Apakah kamu takut pada keluarga Ji? Ye Shikai juga berbaring dan tepat sasaran. Setelah dia mengatakan ini, tubuh Su Qingyu bergetar hebat. Bagaimana kamu tahu? Su Qingyu berbalik dan menghadap wajah Ye Shikai, dan keduanya saling menatap. Ya, Shiki yang memberitahuku. Dia memintaku untuk lebih memperhatikan tindakan keluarga Ji. Ye Shikai mengatakan kebenaran. Saat menyebut Luo Shiki, mulut Su Qingyu sedikit cemberut. Bab 272. Pagi selanjutnya. Su Qingyu meninggalkan komunitas pagi-pagi sekali karena dia bertanggung jawab atas kerja sama dengan perusahaan Wu. Dalam beberapa hari terakhir, dia dan beberapa eksekutif Tianya Group telah mengadakan rapat dan diskusi siang dan malam. Jadi, pagi-pagi sekali, Ye Shikai tidak dapat menemukan keberadaan Su Qingyu. Setelah bertanya kepada Ibu Wu, dia mengetahui bahwa ibunya telah pergi ke perusahaan pagi-pagi sekali. Ye Shikai mengambil sebotol susu dari lemari es, tampak mengantuk, dan mendesah dalam hatinya, sepertinya memiliki istri yang berprofesi sebagai presiden tidaklah baik, tidak ada minat sama sekali dalam hidup. Pelatihan hari ini dilaksanakan pada sore hari, dan hari ini hari Minggu, sebagian besar karyawan perusahaan sedang libur. Ye Shikai berencana memanfaatkan waktu luang ini untuk tidur di rumah. Swas. Tiba-tiba, Ye Shikai mendengar suara kaca pecah. Tiba-tiba dia membuka matanya dan cahaya putih melintas melewatinya. Ah! Uma tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ketika melihat situasi ini. Ye Shikai buru-buru melindungi Uma dengan tangannya, berjongkok, dan bersembunyi di balik meja untuk mencegah serangan lain. Setengah menit kemudian, Ye Shikai perlahan berdiri dan mengamati setiap gerakan di luar melalui jendela kaca dari lantai hingga langit-langit. Ketika dia menyadari tidak ada gerakan, dia membantu Uma yang masih syok. Ye Shikai berjalan ke jendela dari lantai sampai ke langit-langit dan menemukan lubang kecil pecah di kaca, dan area di sekitar lubang ditutupi dengan retakan padat. Itu peluru. Ye Shikai langsung bereaksi. Setelah ditembak, kaca jenis ini tidak akan pecah berkeping-keping, tetapi akan meninggalkan lubang peluru. Ye Shikai mengikuti arah lubang peluru dan dengan cepat menemukan peluru di belakang rumah. Ye Shikai mengambil peluru, datang ke jendela, dan melihat ke arah lubang peluru. Hanya ada satu ketinggian yang menonjol dalam pandangannya, yaitu gereja di kejauhan. Namun, jaraknya lebih dari 1000 meter. Untuk dapat memukulnya dengan tepat, berarti ia harus menjadi seorang ahli. Namun, Ye Shikai sedikit penasaran. Mengapa pelurunya tidak mengenai sasaran? Apakah itu sebuah kesalahan? Itu sungguh mustahil. Dilihat dari lintasan pelurunya, peluru itu berada agak jauh dari tubuhnya. Jika dia seorang penembak profesional, mustahil baginya melakukan kesalahan sebesar itu. Hei, apa ini?
Ye Shikai memperhatikan peluru itu dengan saksama dan menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu di dalam peluru itu. Ye Shikai membukanya dengan paksa dan ternyata itu adalah sebuah catatan kecil. Ye Shikai membuka catatan itu dengan rasa ingin tahu dan wajahnya tiba-tiba berubah. Grup Tianya, Su Qingyu, dalam bahaya. Tianya Group, Departemen Hubungan Masyarakat. Berdasarkan kesepakatan liburan, Elena ingin tinggal di pangkalan untuk beristirahat, tetapi dia menerima pemberitahuan dari Anlan dan harus datang ke perusahaan untuk bekerja lembur. Di Departemen Hubungan Masyarakat yang begitu besar, hanya ada selusin orang yang bekerja lembur pada hari Minggu. Aduh, sakit sekali. Elena berdiri dan hendak pergi ke kamar mandi, tetapi begitu dia berbelok di sudut jalan, dia terjatuh ke tanah oleh bayangan hitam. Maaf, aku tak sengaja menabrakmu. Elena membuka matanya dan menemukan bahwa orang di depannya adalah sekretaris Su Qingyu, Zhuang Yan. Dia pernah ke kantor Su Qingyu sebelumnya dan bertemu sekretaris ini. Setelah beberapa kunjungan, keduanya saling mengenal. Pada saat ini, Zhuang Yan mengusap dahinya, lalu berdiri, lalu berkata kepada Elena dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Zhuang Yan, mengapa kamu di sini? Kemana kamu pergi terburu-buru? Elena bertanya dengan bingung setelah melihat siapa yang datang. Ada seseorang di bawah yang mengantarkan paket untuk Presiden Su. Dia bilang ada sesuatu yang penting, jadi aku harus membantunya membawanya ke atas. Elena memperhatikan ada bungkusan hitam kecil di tangan Zhuang Yan. Begitukah? Kalau begitu, sebaiknya kamu berhati-hati dan jangan sampai menabrak orang lagi. Elena menggosok kepalanya dan mendapati tumit sepatu hak tingginya patah. Untungnya ada yang cadangan di kantor, kalau tidak akan memalukan. Maafkan aku. Aku akan naik dulu. Aku akan mengganti rugi sepatu hak tinggimu. Zhuang Yan menundukkan tubuhnya, wajahnya agak merah. Dia segera membantu Elena berdiri dan bergegas pergi. Di dalam masyarakat. Beberapa kata di catatan itu membuat jantung Ye Shikai tiba-tiba berdebar kencang. Ternyata pria bersenjata itu tidak datang untuk menembaknya, tetapi untuk menyampaikan pesan. Namun, dibandingkan dengan isi pesannya, Ye Shikai berharap pria bersenjata itu ada di sini untuk menembaknya. Ye Shikai lebih baik terluka daripada melihat sesuatu terjadi pada Su Qingyu. Sambil memegang catatan di tangannya, Ye Shikai sedikit bingung. Pada saat ini, Bibi Wu datang dengan gemetar. Menantu laki-laki, apakah kamu ingin menelepon polisi? Bibi Wu mengangkat telepon, tangannya masih gemetar karena takut. Telepon polisi dan minta mereka pergi ke Tianya Group. Sesuatu telah terjadi di sana. Ye Shikai berteriak, lalu membanting pintu dan pergi. Dia mengendarai Lexusnya, menginjak pedal gas, dan melaju menuju perusahaan. Ye Shikai yang mengemudi, namun tangannya tidak diam saja. Dia segera menghubungi nomor Su Qingyu. Jawab teleponnya cepat. Beberapa detik yang dibutuhkan agar panggilan tersambung terasa sangat lama bagi Ye Shikai. Dia sangat cemas dan khawatir panggilannya tidak akan pernah dijawab. Halo, suamiku. Beberapa detik kemudian, suara Su Qingyu yang agak lelah datang dari ujung telepon yang lain. Ye Shikai akhirnya melepaskan batu besar di hatinya dan menghela napas lega. Hei, Qingyu, sesuatu mungkin terjadi di sana. Jangan tinggalkan kantor sekarang. Tetaplah di sini dan tunggu aku. Ye Shikai tidak punya waktu untuk menjelaskan dan langsung membuat daftar permintaan yang panjang. Su Qingyu bingung dan butuh beberapa detik untuk bereaksi. Oh, baiklah, suamiku, apa yang terjadi? Su Qingyu baru saja selesai berbicara ketika dia mendengar bunyi bip dari ujung telepon yang lain. Ye Shikai sudah menutup telepon. Ye Shikai tidak berhenti, mengangkat teleponnya dan menelepon lagi. Hei, ada apa? Elena mengusap-usap kaki kecilnya yang cantik. Dia baru saja secara tidak sengaja bertemu Zhuang Yan. Tak hanya tumitnya patah, pergelangan kakinya juga terkilir. Elena, kamu ada di perusahaan, cepat naik ke atas, Su Qingyu dalam bahaya. Ye Shikai berkata tergesa-gesa. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa langsung melindungi Su Qingyu adalah Elena, orang yang paling dekat dengannya. Selama ada seorang kultivator di sisinya, keselamatan Su Qingyu dapat terjamin. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu cemas? Elena memiliki reaksi yang sama seperti Su Qingyu, tetapi dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai pembunuh, dia dengan cepat menjadi tenang. Saya menerima pesan anonim yang mengatakan bahwa Su Qingyu dalam bahaya. Anda harus pergi ke kantor untuk melindunginya. Saya akan segera ke sana.
Yesikai berkata, dan segera menambahkan, juga, jika ada orang asing atau sesuatu, kamu harus menghentikan mereka. Orang asing, benda. Elena bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba ia berdiri dengan tiba-tiba, mengabaikan pergelangan kakinya yang terkilir, dan berlari keluar dari Departemen Hubungan Masyarakat tanpa mengenakan sepatu. Pengiriman ekspres di tangan Zhuang Yan tadi dalam bahaya. Bab 273. Elena langsung berlari keluar dari Departemen Hubungan Masyarakat tanpa alas kaki dan pergi seketika itu juga. Bahkan sosoknya pun tidak terlihat. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, Anlan mendengar keributan di luar, dan bergegas keluar kantor dan bertanya kepada semua orang. Elena. Dia berteleportasi. Salah seorang rekan wanita berkata dengan heran. Elena berlari ke arah Zhuang Yan baru saja pergi. Sekarang yang ada dalam pikirannya hanyalah satu, yaitu menghentikannya dengan cepat. Menurut apa yang dikatakan Yesikai, paket itu mungkin berisi bom atau semacamnya. Brengsek. Elena datang ke lift dan mendapati lift telah naik ke lantai atas. Kali ini, dia gelisah seperti semut di wajan panas. Dia melirik tangga di sebelahnya, menggertakkan giginya, mengalirkan tenaga dalamnya, dan mengejar lift menaiki tangga. Hanya satu yang ada di pikiran Elena, yaitu dia harus mengejar ketinggalan. Sosoknya hampir meninggalkan bayangan saat dia bergegas ke atas. Secara umum, bahkan jika orang biasa berlari menaiki tangga secepat yang ia bisa, kecepatannya hanya sekitar setengah dari kecepatan lift. Terlebih lagi, Departemen Hubungan Masyarakat berjarak lebih dari 10 lantai dari kantor presiden, dan liftnya sudah lewat, jadi Elena harus berpacu dengan waktu. Ding! Zhuang Yan keluar dari lift, memegang bungkusan hitam kecil di tangannya, berjalan menuju kantor dan mengetuk pintu dengan lembut. Bos, ini aku. Silakan masuk. Su Qingyu mengikuti permintaan Yesikai dan tidak keluar dari kantor. Saat dia mendengar suara Zhuang Yan, dia mengendurkan kewaspadaannya. Presiden, paket Anda ada di bawah. Saya yang membawanya ke atas. Zhuang Yan melangkah maju dan meletakkan bungkusan itu di atas meja. Paket, saya tidak ingat paket apa yang saya miliki. Su Qingyu menatap bungkusan hitam kecil di depannya dan berkata dengan rasa ingin tahu. Su Qingyu mengulurkan tangannya dan perlahan membuka bungkusan itu. Berhenti, ada bom di dalam paket itu. Tiba-tiba, Elena mendobrak pintu kantor. Su Qingyu dan Zhuang Yan memandang Elena dengan heran. Ketika mereka mendengar kata bom, tangan kecil Su Qingyu gemetar. Paket telah dibuka. Hati-hati. Hampir secara naluriah, Elena menerkam dua orang di depannya seperti seekor citah, menjatuhkan mereka ke tanah dalam sekejap, dan kemudian melindungi mereka dengan tubuhnya. Ledakan. Bungkusan hitam kecil itu mengeluarkan suara keras. Pada saat itu, hati mereka bertiga menjadi dingin. Hei, bomnya tidak meledak. Setelah beberapa detik, Zhuang Yan membuka matanya dengan gemetar, menatap langit-langit di atas, terkejut sekaligus lega karena tidak terjadi apa-apa. Mendengar ini, Elena dan Su Qingyu juga perlahan membuka mata mereka, dan mendapati bahwa tidak terjadi apa-apa, dan mereka pun merasa lega. Mereka bertiga perlahan berdiri dan menatap bom di atas meja. Ledakan. Terjadi ledakan lagi, dan bom itu pecah, tetapi tidak sekeras sebelumnya. Suaranya seperti suara petasan. Mereka bertiga secara naluriah mundur selangkah, ketakutan oleh bom tersebut. Lalu keluarlah asap putih dalam jumlah besar. Elena segera mengambil alat pemadam kebakaran di sampingnya dan menyemprotkan bubuk kering ke bungkusan itu. Qingyu, kamu baik-baik saja. Pada saat itu, terdengar suara di pintu. Su Qingyu berbalik dan melihat bahwa orang itu adalah Yesikai. Dia berlari dengan gembira dan memeluknya erat. Dia benar-benar takut tadi. Hampir saja mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi. Baiklah, tidak apa-apa. Yesikai merasakan tubuh wanita cantik dalam pelukannya sedikit gemetar, lalu dengan cepat menepuk punggungnya dan menghiburnya dengan lembut. Pada saat ini, Elena, yang tubuhnya dipenuhi bubuk kering, berjalan ke arah mereka berdua. Apa yang baru saja terjadi? Yesikai bertanya. Tampaknya, seperti yang tersirat dalam pesan anonim itu, Su Qingyu memang dalam bahaya. Ahem, tadi ada paket anonim. Setelah kami membukanya, paket itu meledak. Elena menepuk-nepukkan bubuk kering ke sekujur tubuhnya. Karena khawatir bom itu akan meledak untuk kedua kalinya, Elena menanganinya tepat waktu. Apa? Ada bom di dalam paket itu? Yesikai sedikit terkejut,
Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, jika dia ingin membunuh Su Qingyu di kantor, menggunakan bom mungkin akan menjadi metode yang paling tepat. Tidak hanya efektif, tetapi juga tidak meninggalkan jejak. Ini semua salahku. Aku benar-benar tidak tahu ada benda ini di dalam. Ketika mendengar tentang bom itu, air mata Zhuang Yan tiba-tiba jatuh. Di satu sisi, dia takut, dan di sisi lain, dia mungkin menyalahkan dirinya sendiri. Kecerobohannya lah yang menyebabkan tragedi itu karena dia tidak memeriksa apa yang ada di dalamnya. Presiden, saya minta maaf. Zhuang Yan berkata kepada Su Qingyu sambil menangis, tampak sangat bersalah. Oh, lupakan saja. Itu bukan salahmu. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Meskipun Su Qingyu ketakutan, itu bukan salah Zhuang Yan. Elena, terima kasih. Su Qingyu berbalik dan mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Elena di belakangnya. Dia tahu itu berbahaya, tetapi dia tetap bergegas untuk melindungi Su Qingyu. Kalau itu bom sungguhan, Elena pasti sudah mati sekarang. 10 menit kemudian, Zhang Ting membawa beberapa polisi ke kantor presiden dan dengan hati-hati membuang bom tersebut. Pada saat ini, Ye Shikai terkejut menemukan ada catatan di bawah bom tersebut, dan Ye Shikai segera mengambilnya. Menyerahkan kerja sama dengan Wu. Ini hanya peringatan. Lain kali itu akan menjadi nyata. Setelah membaca kalimat itu, Ye Shikai tak kuasa menahan amarahnya. Dia tidak hanya ingin menyakiti Su Qingyu, tapi sekarang dia terang-terangan memprovokasinya. Dua hal ini menyentuh titik lemah Ye Shikai, terutama yang pertama. Keselamatan Su Qingyu adalah hal yang paling dipedulikan Ye Shikai. Sekarang, orang yang mengirim bom yang mengancam telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh Ye Shikai. Hei, ada apa denganmu? Zhang Ting melihat ekspresi Ye Shikai agak aneh, jadi dia menepuk bahunya dan berkata, lihatlah ini. Ye Shikai menyerahkan catatan itu kepada Zhang Ting. Seperti Ye Shikai, ekspresi Zhang Ting tampak seperti ingin memakan seseorang. Itu sangat keji. Dia benar-benar mengancam polisi dan tidak menanggapi mereka dengan serius. Zhang Ting berteriak keras. Orang yang memiliki rasa keadilan sekuat dia pasti merasa sakit hati jika mendengar perkataan itu dan ingin segera menangkap pembunuhnya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu murah hati? Su Qingyu melangkah maju, bersandar ringan di bahu Ye Shikai, dan memperhatikan catatan di tangannya. Ini adalah unjuk kekuatan. Ye Shikai berkata dengan ringan dan menyerahkan catatan itu. Wajah kecil Su Qingyu menjadi sedikit pucat. Ye Shikai segera memegang tangannya untuk memberinya kehangatan. Apa yang terjadi hari ini telah membuatnya takut. Jika lain kali itu adalah bom sungguhan, Su Qingyu akan dalam bahaya. Jejak tekad terpancar di mata Ye Shikai, dan dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan melindunginya bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Bab 274. Kejadian ini adalah alarm palsu, dan Su Qingyu tidak ingin mempublikasikannya. Lagi pula, itu akan berdampak buruk pada kelompok, jadi dia mengumumkan kepada publik bahwa itu hanya kecelakaan kecil di kantor. Tapi apakah Ye Shikai akan menyerah begitu saja? Tentu saja tidak. Kejadian ini telah menyakiti Su Qingyu. Ye Shikai tidak bisa membiarkan orang-orang itu pergi. Memanfaatkan waktu luang saat polisi baru saja datang, Ye Shikai telah memberitahu Jeten dan memintanya untuk mencari tahu orang yang mengirim paket itu sesegera mungkin, dengan harapan dapat mengikuti petunjuk dan menemukan operator di balik layar. Di sisi lain, bahkan jika Ye Shikai tidak memprovokasi mereka, mereka akan segera kembali menyerangnya. Siapa yang bisa menjamin apakah bom berikutnya asli atau palsu? Bila perlu, mereka harus mengambil inisiatif dan menyerang terlebih dahulu. Bagaimana kamu tahu sesuatu akan terjadi di sini? Setelah membersihkan kantor, Ye Shikai dan Su Qingyu duduk di sofa dan akhirnya menghela napas lega. Seseorang memberitahuku secara anonim. Ye Shikai menaruh peluru itu di atas meja. Sebuah catatan dimasukkan ke dalam peluru khusus ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Qingyu memperhatikan peluru itu dengan saksama, agak terkejut. Yang tidak dimengerti Ye Shikai adalah siapa yang mengancam Su Qingyu dan siapa yang diam-diam mengisyaratkan padanya. Dilihat dari isi catatan di bawah bom, si intimidasi pasti sangat tidak ingin melihat Tiannya dan Wu bekerja sama. Menurut apa yang dikatakan Luo Shiki, tersangka pertama adalah keluarga Ji. Pada proyek ini, Tiannya adalah lawan terbesar keluarga Ji. Meskipun dalam hal koneksi pribadi dan sumber daya, keluarga raksasa Ji jauh melebihi Tiannya, tetapi dalam hal kekuatan, Tiannya tidak kalah dengan keluarga Ji.
Justru karena kesenjangan kekuatan inilah keluarga Ji menggunakan bom palsu untuk mengintimidasi Su Qingyu dan ingin dia mundur. Apalagi jika pihak lain berani menaruh bom palsu di pusat kota, mereka pasti sangat yakin. Keluarga Ji, salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing, sepenuhnya mampu melakukan ini. Oleh karena itu, dari sudut manapun, keluarga Ji adalah yang paling mencurigakan. Namun, Ye Shike tidak dapat mengetahui siapa orang yang secara diam-diam menyebarkan informasi itu. Yang lebih membingungkannya adalah bagaimana orang itu mengetahui rencana si intimidasi dan mengungkapkannya kepada Ye Shike sebelumnya. Qingyu, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Ye Shike bertanya. Tentu saja aku tidak akan menyerah. Aku harus berhasil dalam kerjasamaku dengan Wu. Su Qingyu menunjukkan ekspresi keras kepala di wajahnya, yang membuat Ye Shike merasa hangat. Inilah Su Qingyu yang asli, yang percaya diri dan tenang, dengan sikap seorang ratu bisnis. Di satu sisi, Ye Shike mendukung keputusan Su Qingyu, dan di sisi lain, dia juga mengatur banyak penjaga dari Istana Dunia Bawah untuk datang dan melindunginya secara diam-diam. Setelah beberapa proses, Su Qingyu terus bekerja di kantor. Kecuali beberapa orang yang hadir, tidak seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari ini. Ye Shike duduk di dalam mobil, menatap peluru di tangannya. Dia teringat pada seseorang, jika itu benar-benar keluarga Ji, maka orang yang diam-diam memberitahunya kemungkinan besar adalah orang itu. Ji Yu. Di dalam toko es krim di Paradise Mall. Ji Yu, apakah es krimnya enak? Ye Shike mengajaknya keluar sesegera mungkin. Dia pikir dia akan ragu-ragu, tetapi tanpa diduga dia setuju tanpa berkata sepatah kata pun. Enak sekali, kenapa kamu tidak memakannya? Ji Yu menikmati es krim di depannya seperti anak kecil. Saat Ji Yu menjadi mata-mata, dia tidak bersahabat dengan Ye Shike. Namun sejak mediasi Ji Qian, hubungan mereka membaik dan mereka juga berkomunikasi secara pribadi. Jika memang benar keluarga Ji yang ingin mengintimidasi Su Qingyu, dan ada seseorang yang mengetahui rencana mereka sebelumnya dan bersedia mengungkapkannya kepada Ye Shike, maka kemungkinan besar orang ini adalah Ji Yu. Baiklah, aku agak bosan hari ini, tetapi aku tidak dapat menemukan seseorang yang bisa menemaniku bersantai. Jadi, aku hanya bisa mencarimu. Ye Shike membuat alasan yang agak lemah. Meski agak mengada-ada, dia hanya ingin menguji Ji Yu. Kalau saja pria bersenjata itu bukan dia, maka dia tidak akan mempunyai keraguan apapun. Kalau benar-benar dia pasti akan segera terbongkar. Baiklah, aku agak bosan di sekolah, dan pelajaran itu terlalu mudah. Ji Yu berkata dengan penuh semangat, bahkan belum sempat menyekas sisa es krim di sudut mulutnya, dia mengangguk penuh semangat. Baiklah, lihat apa ini. Ye Shike tersenyum dan mengeluarkan 2 kartu yang terbuat dari emas murni dari sakunya. Channel Resort, kartu VIP. Ji Yu mengambil kartu itu dan membacakan kata-kata yang tertera di atasnya. Ya, ini adalah resort yang baru dibuka, sangat menyenangkan. Saya meminta seorang teman untuk mendapatkan 2 kartu VIP, 1 untuk Anda. Resort ini adalah tempat yang dikunjungi Luo Shiki terakhir kali. Tentu saja kedua kartu ini juga diperoleh darinya. Harus dikatakan bahwa Luo Shiki memang cukup murah hati. Bahkan kartu VIP ini terbuat dari emas murni. Berapa harganya? Hei, itu tidak benar. Kamu biasanya tidak begitu bersemangat. Kamu sangat tidak normal hari ini. Apakah ada yang salah? Tiba-tiba, wajah Ji Yu menunjukkan ekspresi waspada. Pasti ada yang salah jika sesuatu tidak normal, dan pasti ada yang mencurigakan jika kata-kata tidak tulus. Ye Shike harus mengatakan bahwa intuisi wanita ini benar-benar akurat. Bagaimana mungkin? Aku tidak akan menyakitimu. Harus dikatakan bahwa dari situasi saat ini, Ji Yu tampaknya bukan orang yang diam-diam menyampaikan pesan itu. Bahkan seorang veteran seperti Ye Shike tidak dapat melihat kekurangan pada ekspresi polosnya. Namun, ketika dia memikirkan tentang terakhir kali di Hotel Yanjing, gadis kecil yang tampaknya tidak berbahaya ini benar-benar telah mempermainkannya dan Tianjing, dan juga merupakan mata-mata yang sangat misterius di Yanjing. Ye Shike harus waspada lagi. Memang benar bahwa wanita terlahir sebagai aktor. Setelah 1 jam perjalanan, keduanya tiba di resort. Alasan mengapa Ye Shike membawanya ke sini tentu saja karena dia punya cara untuk mengidentifikasi apakah dia adalah pria bersenjata itu. Halo, Tuan Ye. Begitu dia memasuki pintu, Ye Shike melihat manajer resort, Sun Li. Tentu saja, orang ini juga bawahan Luo Shiki. Sejak dia melihat hubungannya dengan Luo Shiki terakhir kali, dia terus-menerus melayani dan menyanjungnya.
Meskipun Ye Shikai tidak menyukai orang seperti ini, dia sangat membutuhkan bantuannya sekarang. Saat Ji Yu pergi ke kamar mandi, Ye Shikai diam-diam mengatakan sesuatu kepada Sun Li. Saya mengerti, Tuan Ye. Saya akan segera melakukannya. Sun Li mengangguk hormat, lalu pergi bersama beberapa orang. Xiao Yu, ada proyek berburu di resor ini. Bagaimana kalau kita pergi dan mencobanya? Saat Ji Yu kembali, Ye Shikai kembali menampakkan ekspresi ceria dan gembira, sambil menunjuk ke arah hutan di kejauhan. Berburu. Oke, ayo berangkat. Ji Yu berkata dengan penuh semangat, matanya menyipit sambil tersenyum. Ye Shikai mengendarai mobil wisata dan segera tiba di area perburuan. Daerah ini adalah hutan besar dengan banyak binatang liar. Di sebelahnya juga terdapat lapangan tembak dalam ruangan yang khusus dibangun bagi para penggemar menembak. Hei, mengapa tidak ada seorang pun di sini? Ji Yu melihat sekelilingnya dan mendapati tempat itu kosong. Oh, resor ini belum dibuka secara resmi. Hanya tamu VIP yang boleh masuk, jadi hanya ada sedikit orang. Ye Shikai menjelaskan. Untuk berjaga-jaga, dia telah meminta Sun Li untuk membersihkan area tersebut. Bab 275. Resor ini menyediakan senapan khusus untuk berburu. Untuk memastikan keselamatan, staf akan selalu siap sedia untuk memberikan layanan penyelamatan segera jika terjadi bahaya. Hei, bagaimana cara menggunakan senjata ini? Apakah ini masalahnya? Ji Yu mengambil senapan dan memainkannya dengan penuh minat. Karena dia pendek, dia terlihat agak lucu dibandingkan dengan senapan. Hati-hati. Ye Shikai merampas senapan itu. Ji Yu malah mengarahkan moncong senjatanya ke matanya. Ini adalah hal yang paling tidak bisa ditolerir oleh seorang pria bersenjata. Ekspresi Ye Shikai sedikit galak, dan Ji Yu sangat takut hingga dia tidak berani berbicara. Perhatikan baik-baik, aku akan mengajarimu. Ye Shikai mengambil senapan dan menunjukkan cara menggunakannya di depan Ji Yu. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati mengamati ekspresi Ji Yu. Jika dia sedang berakting, Ye Shikai yakin dia bisa mengetahuinya. Oh, kamu bodoh sekali. Biar aku yang mengajarimu. Ye Shikai menemukan alasan dan mengajari Ji Yu cara menggunakan senapan. Dia memegang tangannya dan mengajarinya langkah demi langkah. Tampaknya dia sedang mengajarinya, tetapi sebenarnya, Ye Shikai sedang mengujinya. Baru saja, Ye Shikai terkejut saat mengetahui tidak ada bekas kapalan di tangan Ji Yu. Telapak tangan dan jari-jarinya sangat halus, yang membuat Ye Shikai sedikit curiga. Mustahil bagi penembak yang sangat terampil untuk tidak memiliki kapalan di tangannya. Bahkan Ye Shikai, yang telah lama tidak bertugas di ketentaraan, tangannya masih kapalan. Akan tetapi, tangan Ji Yu sama sekali bukan tangan seorang pria bersenjata. Mungkinkah dia sebenarnya bukan orang yang misterius? Apa yang sedang kamu lihat? Ji Yu tiba-tiba bertanya, yang membuat Ye Shikai panik. Dia begitu asyik dengan pikirannya hingga tangannya hampir menyentuh dada Ji Yu. Tidak ada apa-apa. Ye Shikai perlahan-lahan mengisi peluru ke dalam senapan, melepaskan pengaman, menarik baut, dan pertama-tama melakukan uji tembak pada target sejauh 200 meter di lapangan tembak. Ledakan. Suara tembakan yang keras terdengar, dan Ji Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menutup telinganya dengan tangannya, seperti kelinci kecil yang ketakutan. Senapan berburu jenis ini merupakan model lama, bukan senapan otomatis. Setiap kali menembak, Anda perlu menarik bautnya, dan suara tembakannya sangat keras. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Shikai menghibur, menyerahkan senapan kepada Ji Yu, dan mengingatkannya, perhatikan, letakkan gagang senapan di bahumu, tarik napas dalam-dalam, bidik, dan tembak. Melihat ekspresi Ji Yu yang kebingungan seperti seorang pemula, Ye Shikai mau tidak mau mulai meragukan apakah dia salah. Mungkin Ji Yu sebenarnya bukan orang seperti itu. Agar hentakan senapan tidak melukai Ji Yu, Ye Shikai memegang bahunya dengan satu tangan agar dia lebih mudah diam. Ledakan. Suara tembakan kembali terdengar. Ji Yu begitu ketakutan hingga dia hampir menjatuhkan pistolnya ke tanah. Jika Ye Shikai tidak menahan bahunya di tempatnya, lengan Ji Yu kemungkinan besar akan terkilir akibat hentakan tembakan sebelumnya. Ji Yu memandang target di kejauhan. Pada lingkaran merah besar 10 cincin di tengahnya terdapat moncong senjata. Saya berhasil mencapai 10 cincin. Ji Yu berseru kaget saat dia melihat lubang peluru. Itu tembakanku. Kamu tidak mengenai sasaran. Ye Shikai berkata dengan agak malu. Benar saja, begitu dia selesai bicara, Ji Yu yang tadi tersenyum, tiba-tiba menundukkan wajahnya.
Setelah melepaskan puluhan peluru, Ji Yu juga menguasai dasar-dasar menembak. Kelihatannya seperti seorang pemula yang sedang berlatih. Namun, Ye Shikai tidak mengendurkan kewaspadaannya sama sekali. Dia duduk di samping dan memperhatikan setiap detail dengan saksama. Dari sudut manapun, Ji Yu tidak terlihat seperti seseorang yang telah menyentuh pistol. 20 menit kemudian. Baiklah, aku sudah selesai berlatih. Ayo berburu. Hanya dalam waktu 20 menit, tanah ditutupi dengan selongsong peluru. Ye Shikai melihat target dan melihat Ji Yu sudah dapat mencetak sekitar 7 cincin. Jika dia seorang pemula, ini akan sangat bagus. Mereka berdua menaiki mobil jeep khusus dan datang ke hutan. Ada beberapa binatang buas di sana, ada yang memang liar, dan ada yang dilepaskan oleh staf resor. Sebagian besar adalah herbivora, seperti rusa dan domba, dan ada juga beberapa hewan kecil, seperti kelinci. Berhenti, berhenti, berhenti. Aku melihat mangsa. Ye Shikai mengemudi di depan. Ji Yu yang duduk di kursi penumpang buru-buru memintanya berhenti. Ye Shikai mengikuti arah jari Ji Yu dan melihat seekor babi hutan tergeletak di rumput, tidak bergerak. Ambil napas dalam-dalam, bidik, dan tembak. Ji Yu bergumam sambil mengambil senapan, moncong gelapnya diarahkan langsung ke babi hutan itu. Ledakan. Setelah suara tembakan, terjadi keributan di seberang semak-semak, yang segera menjadi tenang. Setelah staf itu menyeret mangsanya kembali, Ye Shikai terkejut saat mengetahui peluru itu telah menembus kepala babi hutan itu, membunuhnya dengan satu tembakan, bahkan sebagian materi otaknya mengalir keluar. Ya, aku berhasil. Ji Yu sangat gembira saat melihat mangsa di depannya. Dia berhasil membunuh pertama kali, tetapi Ye Shikai agak bingung. Mengapa Ji Yu tidak takut sama sekali? Gadis-gadis normal akan merasa jijik bahkan muntah ketika melihat pemandangan berdarah seperti itu. Mengapa Ji Yu begitu bersemangat? Namun dari sudut pandang lain, Ji Yu masih sangat muda, namun ia menjadi mata-mata paling misterius di Yanjing, dan ia tidak pernah ketahuan. Saya khawatir kualitas psikologisnya telah lama melampaui orang-orang biasa. Adapun ketakutannya saat pertama kali menembakkan pistol, itu tidak berarti apa-apa. Kebanyakan orang sangat takut saat mereka menembakkan senjata api untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, Ji Yu mungkin bukan benar-benar pelaku penembakan. Setelah menyimpulkan hasilnya, Ye Shikai merasa sedikit putus asa sekaligus lega. Setelah dengan santai membunuh beberapa kelinci, ia buru-buru mengakhiri aktivitas berburunya. Di dalam kotak VIP, Ye Shikai dan Ji Yu sedang menunggu buruan yang baru saja mereka buru. Setelah dimasak dengan cermat oleh koki, permainan itu menjadi makanan lezat. Ji Yu menikmatinya dengan gembira, tetapi Ye Shikai sama sekali tidak berminat. Dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, yang membuatnya tidak dapat tidur atau makan. Ji Yu, setelah kamu pulang ke rumah, apakah kamu pernah ikut serta dalam urusan keluarga, seperti urusan bisnis? Ye Shikai memikirkannya dan merasa bahwa mungkin saja pria bersenjata itu disewa oleh Ji Yu. Selama dia tahu apakah catatan pengingat itu ditulis oleh Ji Yu, dia bisa menyimpulkan apakah bom yang mengancam itu adalah hasil kerja keluarga Ji. Aku tidak peduli dengan mereka, sekelompok orang munafik yang hanya bisa bicara omong kosong. Kalau saja adikku tidak memintaku pulang, aku lebih baik menjadi mata-mata seumur hidupku. Ketika Ji Yu mendengar ini, raut wajahnya tiba-tiba menjadi serius, lalu dia mulai menyebutkan banyak hal buruk di rumahnya, tampak seperti gadis pemberontak. Jadi Anda tidak pernah terlibat? Ye Shikai bertanya. Tentu saja. Saat aku sampai di rumah, aku hanya berdiam di kamarku sepanjang waktu dan hampir tidak melihat siapapun. Ji Yu menggigit besar daging babi hutan dan berkata dengan marah. Kalau begitu kamu juga tidak tahu situasi di rumah. Saya tidak peduli. Ji Yu tampak acuh tak acuh, yang membuat Ye Shikai bingung. Mungkinkah catatan itu benar-benar tidak ditulis olehnya? Bersambung.